Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini, saya Muhammad Zakwan dengan NIM C14012111092 dari Departemen Budidaya Perairan IPB University, akan mencoba, menjelaskan cara formulasi pakan ikan, dari beberapa bahan baku, menggunakan software yang familiar dalam formulasi yaitu, WinFeed ya. Oke, langsung saja, kita menuju aplikasinya. Nah, pertama cari dulu aplikasi WinFeed-nya. Dibuka aplikasi WinFeed-nya, lalu, ketika sudah muncul, tampilan seperti ini, pilih New Formula with, Selected Feed Store. Nah, karena, di sini kita sudah mempunyai file yang berisi sejumlah bahan baku, yang sudah diketahui kandungan nutriennya ya. Di sini filenya di sini. Oke, ketika sudah dibuka, kita langsung ke Feed Store terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa bahan baku yang akan digunakan ya dalam formulasi pakan menggunakan aplikasi WinFeed ini. Nah, di sini ada Gaplek, ada MBM, ada FM, ada Polar, ada PMM, SBM, terigu, fish oil, vitamin mix, mineral mix, CPO atau crude palm oil, dan PMC. Nah, di sini kita klik dulu, tambahkan dengan klik centang di bagian kotak ini. Oke, dari sini, hal yang penting sebelum formulasi yang perlu diperhatikan adalah, kandungan proteinnya dan abunya. Di sini bahan-bahan yang mengandung protein itu ada MBM, FM, PMM, SBM, dan itu aja sih ya, 4 ini, bahan ini yang mengandung protein yang cukup tinggi dengan kadar abu yang berbeda-beda. Nah, terus untuk sumber karbohidratnya ada di Polar, yaitu di sini ya, dia serat kasarnya tertinggi dari semua bahan, 10,42. Oke, langsung saja ke bagian formulasi, kita ke Gobek dulu ya. Oke, Gobek. Nah, di sini sebelah kiri adalah, bahan-bahan yang sudah kita tambahkan ya, untuk, formulasi, dan sebelah kanan ini tabel yang, berisi yang nantinya akan diisi target nutrien di dalam pakan yang kita inginkan. Di sini sebelum melakukan formulasi, kita tentukan dulu target, nutrien di dalam pakannya. Oke, untuk fiber atau serat kasar ini kita taruh, kandungan maksimalnya 6%, untuk proteinnya 28, minimalnya, dan untuk maksimalnya itu 30 ya. Untuk lemak, minimalnya 6 dan maksimalnya 7. Dan terakhir abu, maksimalnya 11%. Oh ya, sebelum kita ke formulasi ini juga, di bagian atas ini, kanan atas, kita pilih yang dry matter basis ya. Di sini, ini adalah target dari pakan yang kita inginkan. Nah, di sini, berdasarkan informasi sebelumnya, informasi kandungan nutrien di dalam setiap bahan baku, kita langsung saja untuk tepung gaplek ini dia, kandungan proteinnya nggak terlalu tinggi dan kandungan karbohidratnya pun bisa dibilang standar juga ya, tapi ini biasanya di formulasi pakan gaplek sebagai bahan ini ya, perekat. Jadi, jumlahnya nggak perlu terlalu besar, kira-kira sekitar minimalnya dia ada 5%, maksimalnya 8% dari total bahan baku lah, kita coba aja ya. Karena di sini, apa ya, sistem formulasinya adalah coba-coba memasukkan angka minimal dan maksimal dari bahan baku untuk memperoleh, target pakan yang kita inginkan dengan, harga juga, harga yang, efisien gitu, semurah-murahnya kalau bisa. Selanjutnya untuk MBM dia sumber protein, tapi karena dia kandungan abunya tadi cukup besar ya, 29, jadi kebutuhannya coba kita sedikitkan saja ya, 5% maksimalnya. Dan untuk minimalnya karena dia sumber protein juga, jadi kita kasih minimal ya, agar bisa menekan penggunaan FM atau fish meal yang, notabenenya itu mahal ya. Untuk FM sendiri tadi adalah sumber protein tertinggi sekitar 51% ya. Ini kita kasih persentase maksimalnya 22% dari total bahan baku, untuk minimalnya kita coba 15%. Polar Polar dia itu sumber karbo ya, karbohidrat, di mana fibernya cukup tinggi tadi sekitar 10%-an ya. Tadi Polar itu kandungan proteinnya cukup tinggi juga ya. Jadi kita coba pakai tinggi ya dalam bahan bakunya, 35%-an. Untuk batas bawahnya 25%. Untuk PMM. PMM tadi sumber protein, cuma kayak MBM tadi,
kadar abunya cukup tinggi, jadi, kita pakai sedikit. Cuma kadar abunya tadi lebih rendah dari MBM ya, jadi presentasinya bisa lebih tinggiin dari, MBM, presentasi minimalnya 10% coba. SBM tadi sumber protein juga dari nabati tapi ya, dari kedelai, bukil kedelai. Kandungan abunya juga cukup tinggi, jadi, kita coba masukin 8 maksimalnya dan 4% minimalnya. Untuk terigu, terigu dia tadi, bisa dibilang sumber karbo juga ya. Ini kita masukin sekitar berapa ya, 20% aja coba ya. Oh ya, untuk fish oil, vitamin mix, mineral mix, CPO, dan PMC ini, eee, kita targetkan sekitar 0,5 untuk fish oilnya. Ini sudah ada ya di ketentuan 0,15. Untuk vitamin mix minimalnya, oh ya, 0,15 dan maksimalnya juga 0,15. Mineral mix juga sama 0,15 kebutuhannya. Kenapa 0,15? Karena vitamin mix dan mineral mix ini penting, tapi eh, kebutuhan yang dibutuhkan gitu di ikan sedikit gitu, atau dia bisa disebut sebagai mikronutriennya dalam pakan ya. Kalau untuk CPO 0,5, PMC minimalnya 1. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah terisi semua ya. Ini bisa kita langsung formulate atau formulasikan dan melihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini nggak ada tampilan error ya, berarti formulasinya berhasil. Nah, ini adalah pakan yang kita dapatkan dari hasil formulasi bahan baku ini dengan kadar nutrien yang sebesar ini menjadi pakan yang seperti ini. Ini pakannya sudah sesuai dengan target ya, di mana dry matter presentasinya sekitar 89,703%, fibernya maksimumnya kan 6% ya. Nah, di dalam pakan yang sudah kita formulasikan ini ada sekitar 4,629% ya. Proteinnya 28, batas bawahnya, dan maksimalnya 30. Ini sudah mencapai 28. Lipidnya ya 6 sampai 7%. Di sini pakan yang kita dapatkan ada di 6%. Abunya 11% ya maksimalnya. Di sini sudah 11% juga. Dan untuk gross energinya 3.927,356. Ini sudah cukup sesuai ya dengan target pakan yang kita inginkan. Dan harganya pun 9.000 ya. Ini kalau untuk pakan komersil ini masih masuk lah ya untuk kegiatan budidaya. Oke, mungkin ya itu saja ya, formulasi pakan yang menggunakan, aplikasi WinFit, pada video ini. Jadi, kesimpulannya untuk penggunaan aplikasi WinFit ini sebenarnya coba-coba, asalkan dengan catatan kita tahu informasi, kandungan nutrien, setiap bahan baku yang akan kita gunakan. Nah, terus juga, seperti tadi dalam mengatur, batas maksimal maupun minimal dalam penggunaan bahan, baku pakan ini, kita harus memperhatikan kandungan nutriennya juga. Seperti proteinnya, mana bahan baku yang termasuk sumber protein yang terus yang paling tinggi yang mana, yang paling rendah yang mana, terus untuk karbohidrat juga sumbernya dari mana, yang paling tinggi yang mana, dan yang paling rendah yang mana. Nah, itu bisa menentukan presentasi penggunaan bahan baku tersebut, apakah dia bahan baku utama ataupun bahan baku sebagai substitusi ya. Nah, FM ini kan proteinnya tinggi, dia bisa dibilang sebagai bahan baku utama. Cuman jangan terlalu tinggi juga karena berkaitan dengan harganya yang mahal. Nah, untuk karbohidrat sendiri yang tertinggi itu kan ada di polar. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan baku utama juga, jadi presentasinya besar. Nah, dan untuk MBM, PMM, SBM itu proteinnya tinggi juga, jadi bisa jadi pensubstitusi FM. Cuma kadar abunya kan karena tinggi ya tadi, jadi saya pakai di sini rendah. Untuk gaplek itu bisa dibilang sumber karbo ya, dan kalau dalam pakan biasanya buat binder atau perekat dari semua bahan baku. Jadi kebutuhannya bisa dibilang sedikit lah ya, 5 sampai 8%. Mungkin itu cara saya melakukan formulasi bahan baku pakan untuk memperoleh pakan dengan target protein yang sudah ditentukan ya, seperti ini. Sekian atas perhatiannya, semoga bermanfaat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.